wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 SDIT alias Min 2. Selamat pagi anak-anak, semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini bersama Bu Dini di muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Di Bahasa Indonesia ini, tema yang akan dibawa yaitu tema 6 subtema 3. Apakah anak-anak tahu apa pembahasan di tema 6 subtema 3? Sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Bu Dini akan mengingatkan anak-anak kembali untuk like, komen, share, dan subscribe akun YouTube kelas 3 SDIT alias Min 2. Nyalakan juga loncengnya ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video pembelajaran dari kita. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk tema 6 subtema 3 pembahasannya yaitu energi alternatif. Kenapa kita perlu energi alternatif? Karena begini anak-anak, jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal ini menyebabkan energi yang kita perlukan juga semakin meningkat. Nah, karena sebagian besar energi yang kita gunakan yaitu berasal dari energi fosil, tapi energi fosil ini sangat terbatas sehingga kita diperlukan untuk menggunakan atau mencari energi alternatif sehingga bisa digunakan terus-menerus atau dalam jangka panjang. Anak-anak, kita pelajari kekayaan energi alternatif yang ada di bumi. Nah, energi alternatif yang ada di bumi, Bu Dini kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam, yaitu pertama energi angin atau bayu, yang kedua energi matahari, dan yang ketiga yaitu energi air. Setelah anak-anak mengetahui kekayaan energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam, mari kita ketahui manfaat dari energi alam tersebut untuk kita rubah menjadi energi alternatif. Yang akan pertama kita bahas yaitu energi angin atau bayu. Zaman dahulu energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal berlayar ataupun menggerakkan kincir angin, dan ada juga untuk menggerakkan mesin penggiling biji-bijian menjadi tepung. Namun untuk saat ini energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, hal ini diperlukan kincir angin raksasa yang seperti ada pada gambar. Kemudian PLTB ini pertama di Indonesia ada di daerah Kabupaten Sindenreng, Rampang, Sulawesi Selatan. Yang kedua, kita akan membahas pemanfaatan energi matahari. Dari dahulu, energi matahari sudah digunakan untuk salah satunya mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan atau kerupuk. Nah, untuk saat ini, energi matahari bisa kita gunakan untuk menangkap cahaya matahari dengan panel surya. Nah, ketika panel surya ini diaplikasikan atau digunakan, bisa menjadi sumber energi listrik. Seperti contoh yang ada di gambar. Jadi, yang ada kotak-kotak seperti cermin ini yang namanya panel surya. Panel surya ini juga bisa digunakan di rumah sehingga sumber energi listriknya bisa kita gunakan dari panel surya yang diambil cahayanya dari matahari. Yang ketiga yaitu pemanfaatan energi air sebagai energi alternatif. Energi air biasa digunakan untuk mandi, memasak, menyiram tanaman, atau memenuhi kegiatan sehari-hari lainnya. Tapi
ada manfaat lain dari air, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Hal ini disebut dengan PLTA. PLTA ini diperlukan aliran deras air sehingga menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, turbin ini nantinya yang akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang ada di rumah-rumah. Tadi kita sudah membahas kekayaan energi alternatif di bumi berdasarkan sumber daya alam. Nah, sekarang yang kedua yaitu energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup. Beberapa contoh energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup yaitu pertama biofuel. Biofuel ini merupakan bahan bakar yang terbuat dari minyak nabati ataupun seperti contohnya kelapa sawit. Nah, jadi sehingga biofuel ini bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, yang selanjutnya yaitu biogas. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Contohnya yang ada di gambar yaitu kotoran sapi. Nanti setelah mengikuti berbagai proses bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar yang ada di rumah seperti menghidupkan kompor, gas gitu anak-anak. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan briket. Nah, briket ini merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Tadi selain ada biofuel, terus biogas, nah ada juga briket. Bentuk dari briket itu seperti ini. Coba diperhatikan ya anak-anak. Nah, briket ini terbuat dari batu bara dan arang kayu. Anak-anak memahami pembahasan yang sudah Bu Dini jelaskan, silahkan anak-anak mengerjakan tugas pertama dari Bu Dini, yaitu mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3 di buku tugas 1. Fahim tuh? Untuk tugas yang kedua, anak-anak cukup menarik garis saja sesuai dengan jawaban yang tepat tentang energi alternatif yang ada di halaman 157. Tugas kedua ini dikerjakan langsung di buku paket Bu Pena 3C. Jadi ada 2 tugas ya anak-anak ya untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung pembelajaran. Semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.